Dan akhirnya Sawung Galih kena jenengan. Lah itu tidak segampang itu mas. Oh ternyata masih Itu tidak segampang, ada prosesnya. Jadi begini. Dan ternyata Sawung Galih ini tahu nggak atasnya? Atasnya tahu. Ini Sawung Galih di pasar itu kan diisukan anak Sri Kandi lah, anak inilah, anak itulah. Banyak versi. Lah tadinya saya cuma mikir wah ini saya nggak mikir luri. Saya nggak pernah akan mikir luri. Yang penting barang ini saya seneng. Gitu. Lah setelah ada cerita seperti itu, saya bingung sendiri mas. Lah artinya saya kan harus menelusuri. Iya. Saya telusuri ke sana ke sini. Lah yang paling valid itu pernah ada ini di apa akun YouTube-nya Mas Taat Membangun pernah. Ya. Nah itu yang paling valid di situ. Itu paling valid itu. Nah, di situ. Itu saya menelusuri waktu itu dengan Mas Aan Ale. Mas Aan Ale dapat informasi, kita kejar. Siapa dapat informasi kita kejar gitu lah. Yang paling tepat itu di situ. Sampai yang bawa Sawung Galih itu ke pasar itu udah ketemu orang. Ketemu. Sawung Galih waktu di Kebumen sampai ke Banjarnegara siapa yang bawa juga kita sudah ketemu. Dan ternyata Sawung Galih ini tahu nggak atasnya? Atasnya tahu. Basuki. Anak langsung Basuki. Cucu Basuki. Oh cucu Basuki. Oke. Dan ternyata seperti itu teman-teman. Lika-likunya beliau untuk mendapatkan kambing yang sekarang hampir semuanya termasuk saya juga memakai jasanya si Sawung Galih dan hasil kerja keras beliau juga. Jadi Sawung Galih sebetulnya nganu mas, kalau dikatakan kerja keras, iya yo, itu cuma secara kebetulan saja. Oh tapi tetap kalau saya tetap menganggapnya jenengan ini istilahnya sudah membuat suatu, saya nggak ngomong tren ya, membuat suatu produk yang memang ternyata produk itu dibutuhkan untuk peternak. Nah, itu Mas. Dari jenengan ngomong produk tadi, itu sudah jauh hari sebelum saya mulai membreeding Sawung Galih itu, saya mencontoh produk celana jeans. Mereknya Lea. Oh iya, tahu saya tuh. Lea sejak saya kecil sampai saya punya cucu sekarang masih ada mereknya Lea. Bahkan terkenal. Jadi obsesinya malah terobsesi dari situ. Nah, saya begini, kalau saya menggonta-ganti pejantan kambing ini, artinya kita tidak ketemu. Nantinya di kedepannya kita breeding itu breeding apa sih, Mas? Nah, artinya kita tetapnya oke, kita nama farm kita Sawung Galih. Artinya apa? Bentuk Sawung Galih ini yang kita tonjolkan, yang kita pertahankan. Seperti merek Lea. Lea itu mungkin kainnya atau apapun sudah gonta-ganti, tapi mereknya tetap sama. Lea. Berarti Sawung Galih walaupun sudah di-crosskan apa saja, yang penting anak hasilnya ini tetap harus ada Sawung Galih. Sawung Galihnya. Masya Allah, ini luar biasa sekali teman-teman. Ini kalau kita kulik untuk urusan Sawung Galih, ini sudah mau hampir 1 jam ya mungkin kalau untuk Sawung Galih, kalau teman-teman mau lebih jelasnya ada di siapa? Mas Taat Membangun. Nanti bisa dilihat di channelnya. Itu perjalanannya beliau, saya juga sempat lihat itu dengan diskusi itu. Itu pemilik aslinya itu Mas. Iya, orangnya udah sepuh ya? Iya, sudah sepuh. Pemilik aslinya itu. Itu pun sebetulnya Sawung Galih itu kambing gaduh, bukan kambing milik. Jadi Sawung Galih itu berasal, kalau luri atasnya memang jelas, tapi yang agak kesini-sininya itu memang apa ya, hidupnya kan nggak jelas, hidupnya daringan itu tidak jelas. Yang jelas mbahnya jelas Basuki. Oke, jadi kalau ada yang versi lain itu misalkan Sawung Galih anak ini itu berarti ya itu terserah mereka yang ngeklaim. Tapi hasil penelusuran saya yang saya percaya itu. Berarti memang yang pakemnya ya di situ lah. Sawung Galih ini berarti fixnya cucu Basuki, tapi kalau untuk bapaknya itu dari hidupnya kita nggak tahu. Masih samar-samar. Tapi kalau cucu sudah jelas. Sudah jelas. Ya mungkin kalau untuk kita ngobrol Sawung Galih mungkin kita nggak bisa lama teman-teman. Dan sekarang juga beliau ini baru datang, tapi saya juga malah mengganggu, harusnya beliau. Wah, nggak apa-apa Mas.
sudah terbiasa dengan Sudah terbiasa diganggu ya? Iya. Enggak, ini bercanda aja sih teman-teman, biar nggak kaku suasananya. Nanti kita diskusi lain tentang soal ya saya ini kepengen lah ngambil ya, harapan saya tuh ilmunya beliau ini turun ke kita dan kita share semuanya, kiat-kiat breeding atau seperti apa, mekanismenya seperti apa. Nanti mungkin kita akan bikin video lagi untuk kita bahas soal sarung gali dan background beliau mulai awal. Mungkin kita close dulu karena saya juga nggak punya waktu lama, dan sekarang kita posisi ini lagi mesin kayu pada hidup semua. Mohon maaf kalau backsoundnya dari tadi mesinnya mesin potong kayu ya. Saya closing dulu. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komentarnya juga untuk di subscribe supaya jalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu untuk video kali ini saya close dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.